Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau ngasih tahu bahwa iOS 14.7 beta 2 versi developer sudah dirilis. Selain iOS, Apple juga merilis iPadOS 14.7 beta 2, watchOS 7.6 beta 2, macOS Big Sur 11.5 beta 2, dan tvOS 14.7 beta 2. Ini merupakan lanjutan dari 14.7 beta 1 kemarin yang cukup lama, hampir 2 minggu yang lalu ya, yang mana baru dibuat updatean untuk betanya sekarang. Untuk size-nya di iPhone 12 gue ini sebesar 317 MB. Ini di posisi 14.7 beta 1 ke 14.7 beta 2. Kalian bisa download dan install secara langsung di iPhone-nya, dan bisa juga via iTunes atau TreeTools di PC. Untuk build numbernya yaitu 14.7 18G5033E. Baterai health-nya di iPhone 12 gue ini masih tetap ya berada di 99%, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian kalau kita cek performa dari Geekbench-nya, rata-rata gue dapetin single core di angka 1500-an, dan untuk multicore-nya sebesar 3700-an. Berbicara perubahan sih sedikit doang ya, nggak ada perubahan yang signifikan dari iOS sebelumnya. Lalu kalau kita cek apa aja yang baru di 14.7 beta 2 ini, kita bisa ke bagian Siri dan pencarian, kemudian ke riwayat Siri dan dikte. Pada pilihan hapus riwayat Siri dan dikte ini, Apple mempersingkat keterangan yang ada di bawah sini, yang mana sebelumnya tuh banyak kayak gini ya, dan sekarang dipersingkat aja. Jadi kalau pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa pilih aja di bagian sini, maka info lebih lengkapnya dia akan muncul di sini. Selanjutnya di bagian update softwarenya ini, gue ngedapetin info bahwa di beberapa negara, contohnya India, itu udah bisa mendapatkan pilihan mendownload dan install menggunakan seluler di bagian softwarenya sini. Jadi saat kita nggak terhubung dengan WiFi terus pencet download dan install, dia akan muncul pemberitahuan apakah Anda yakin akan mendownload pembaruan menggunakan jaringan seluler. Jika pilih ya, maka kita akan mendownloadnya menggunakan jaringan seluler. Tapi gue pribadi sih nggak nemuin pemberitahuan seperti itu ya. Nggak tahu setiap negara tuh beda-beda aturannya, atau bisa jadi jenis provider selulernya juga bisa mempengaruhi saat download pembaruan iOS ini. Gue sih berharap kedepannya kita bisa menikmati proses download pembaruan perangkat lunak menggunakan data seluler. Jadi bisa berguna untuk yang tidak sedang berada di jaringan WiFi. Kalau untuk bugs yang gue alami di 14.7 beta 2 ini belum ada ya. Gue nggak tahu kedepannya bakalan ada atau enggak. Tapi alhamdulillahnya di 14.7 beta 2 ini gue ngalamin perbaikan bugs dari iOS sebelumnya, yaitu 14.7 beta 1. Pertama, pada aplikasi WhatsApp gue tuh nggak bisa nelpon ke teman gue, itu nggak bisa sama sekali. Jadi muncul notif yang intinya gue tuh nggak bisa melakukan panggilan jika sedang berada di panggilan lain. Yang mana padahal gue lagi nggak nelpon siapa-siapa, dan gue coba ke nomor lain hasilnya pun sama. Akhirnya gue restart nih iPhone, ternyata bisa buat nelpon lagi. Selang beberapa jam malah kambuh lagi. Gue nggak tahu ini bugs dari aplikasinya atau emang dari updatean softwarenya. Soalnya udah gue update ke versi yang terbaru juga untuk WhatsAppnya. Jadi harusnya sih nggak ada apa-apa. Tapi di 14.7 beta 2 ini alhamdulillah terselesaikan untuk masalah tersebut. Bugs yang kedua, gue sempat ngalamin delay ya saat gue nge-slide dari atas ke bawah kayak gini di bagian notifikasi, bukan yang control center. Bugs ini cukup mengganggu sih menurut gue. Pas gue pengen lihat notifikasi yang masuk beberapa menit yang lalu, itu jadi kehambat dan cukup bikin kesel karena nge-slide-nya tuh ya delay. Itu terjadi di 14.7 beta 1, dan di beta 2 ini sepertinya udah diperbaiki sama Apple. Jadi sampai saat ini sih masih aman-aman aja. Untuk iOS 14.7 beta 3 akan dirilis sekitar minggu depan ya, di hari Kamis atau Jumat. Nggak tahu kenapa Apple akhir-akhir ini sering banget kasih updatean betanya tuh di 2 hari tersebut. Padahal biasanya tuh di hari Selasa atau Rabu. Berbarengan dengan itu di tanggal 7 Juni nanti iOS 15 developer beta juga akan dirilis, dan pastinya akan banyak pembaruan yang hadir di sana. Jadi kalian tinggal tungguin aja updatean terbarunya. Berkaca dari pengalaman gue pakai iOS 14.7 beta 1 ke beta 2, sepertinya lumayan ada perubahan ya, setidaknya dari perbaikan bugs yang pernah gue alami. Jadi buat kalian yang ngalamin bugs bisa coba update ke 14.7 beta 2 ini. Tapi kalau masih nyaman berada di 14.7 beta 1 atau di iOS resmi 14.6 ya stay aja. Update lah sesuai kebutuhan. So, gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue. Gue pamit.